mengidentifikasi 10 tokoh pra-Islam. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, Husain bin Ali, Sa'ad bin Mu'ad. Selanjutnya, mengidentifikasi situasi dan kondisi masa pra-Islam. Pada kondisi sosial budaya, orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrik, yaitu mereka menyembah patung-patung berhala karena dianggap suci. Yang kedua, mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Mereka menganggap perempuan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Yang ketiga, budak diperlakukan majikan secara tidak manusiawi, memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan, dijual atau dibunuh. Para budak tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layaknya manusia yang merdeka. Yang keempat, mereka orang-orang yang suka berselisih, yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, yakni suka meminum minuman keras seperti khamr, miras. Terus segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya, perang antar saudara. Kondisi sosial politik. Yang pertama, adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran dan Persia. Yang kedua, lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Kondisi religius. Terdapat 6 kategori kehidupan religius masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, fetishisme, penyembah pada batu. Animisme, kepercayaan terhadap roh. Dinamisme, kepercayaan terhadap nenek moyang. Totemisme, kepercayaan kekuatan dan suatu berupa ikan, binatang atau tumbuhan. Astral tradisim, kepercayaan pada 3 serangkai benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, dan Venus. Monoteisme, yaitu mempercayai bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Menjelaskan biografi Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Lahir pada subuh Senin 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi, dikenali sebagai tahun gajah, bertepatan dengan peristiwa tentara gajah Abraha yang menyerang Ka'bah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di rumah Abu Thalib, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Nama bapak Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nama ibu Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf. Pengasuh pertama bernama Barokah al-Habsiyah atau dikenal dengan Ummu Aiman, yaitu hamba perempuan bapak Rasulullah SAW. Ibu susu pertama yaitu Suwaibah, hamba perempuan Abu Lahab. Ibu susu kedua yaitu Halimah binti Abu Zuhaib alaihi salam. Sa'diyah, lebih dikenal Halimah As-Sa'diyah. Suaminya bernama Abu Kabsyah. Pada usia 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh 2 malaikat untuk mengeluarkan kotoran dalam hatinya. Pada usia 6 tahun, ibunya yaitu Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa, sebuah perkampungan yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Lalu baginda dijaga oleh Ummu Aiman,
hamba perempuan bapak Rasulullah SAW, dan dibiayai oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Pada usia 8 tahun, datuknya yaitu Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Baginda lalu dijaga oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Pada usia 9 tahun, setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun, Baginda bersama pamannya yaitu Abu Thalib berdagang ke Syam atau urusan perniagaan. Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira atau Buhaira telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan mengenai pengutusan seorang nabi dalam kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Pada usia 20 tahun, Baginda terlihat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisham mengatakan, ketika itu usia Baginda yaitu 15 atau 14 tahun. Baginda menyertai peperangan tersebut beberapa hari dan berperan mengumpulkan anak-anak panah. Baginda menyaksikan perjanjian Al-Fudul, yaitu perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi di Mekah. Pada usia 25 tahun, Baginda berdagang lagi ke Syam atas urusan perniagaan milik Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisyarah, yaitu lelaki suruhan Khadijah. Baginda bersama Abu Thalib dan beberapa orang pamannya yang lain pergi berjumpa Amr bin Ash, paman Khadijah, untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mas kawin Baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham. Pada usia 35 tahun, berlaku peristiwa banjir yang melanda Mekah dan meruntuhkan seluruh dinding Ka'bah. Pembinaan semula Ka'bah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Mekah. Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asal dan sekaligus meredakan perseteruan terhubung peletakan batu tersebut. Pada usia 40 tahun, Baginda menerima wahyu yaitu di Gua Hira sebagai pelantikan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Pada umur 53 tahun, Baginda berhijrah ke Madinah dengan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 24 September 622 Masehi. Pada usia 63 tahun, kewafatan Rasulullah SAW di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Rasul menggantinya dengan Abdullah. Lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Terlahir dari pasangan Utsman Abu Quhafah bin Amir dan Ummu Khair Saimah bin Syakr yang berasal dari suku Taim, suku yang melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Sejak kecil, beliau terkenal dengan sifat yang lemah lembut, jujur, dan sabar, sehingga di saat usia menginjak remaja, beliau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Ia dikenal dengan julukan Abu Bakar dan As-Siddiq, merupakan gelar yang diberikan oleh para sahabat karena ia sangat mempercayai dan membenarkan Rasulullah SAW. Dalam segala hal, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Sakifah Bani Sa'idah atau balai pertemuan di kota Madinah. Dalam masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar telah mencapai usaha dan prestasi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Usia Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Sejak usianya masih kecil, ia sudah terkenal dengan sifat pemberani dan cerdas. Tidak pernah takut menyatakan kebenaran di hadapan siapapun.
Jadi tidak heran saat Umar bin Khattab memeluk Islam, barisan kaum muslimin ditakuti oleh orang kafir Quraisy. Sebelum memeluk Islam, ia paling berani menentang Islam. Namun setelah masuk Islam, ia sangat berani menghadapi musuh-musuh Islam, sehingga terkenallah ia sebagai singa padang pasir yang amat disegani. Karena kepribadiannya yang tegas dan sangat kuat dan memperjuangkan kebenaran, masyarakat memberinya gelar Al-Faruq, yaitu dengan tegas membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pada masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas sampai ke Mesir, Irak, Sam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan. Ia juga yang meneruskan usaha Abu Bakar dan membukukan Al-Quran. Beliau wafat pada usia 63 tahun, memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Ia wafat karena ditikam pedagang yaitu Abu Lu'lu'ah, yaitu seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah dan pada saat sholat subuh. Selanjutnya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya dan seorang penulis wahyu yang terkenal. Usianya 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan berbudi pekerti yang terpuji. Ia banyak melakukan amal kebaikan sehingga ia mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yaitu orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun ia sebagai orang yang kaya raya, namun ia tidak segan-segan untuk ikut berperang dan tidak pernah menjaga jarak dengan masyarakat kelas bawah. Karena banyaknya kebaikan yang telah dilakukannya, maka ia dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahkan dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Oleh karena itu, ia diberi julukan sebagai Zunnurain, yaitu yang memiliki dua cahaya. Jasa-jasa Utsman bin Affan diantaranya yang pertama, menyalin dan membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah, dan beliau menetapkan pelafalan bacaan Al-Quran menjadi seragam dan serentak, tidak ada perbedaan. Karena karya besar sangat bermanfaat bagi umat Islam, maka mushaf tersebut dinamakan Mushaf Utsmani sebagai penghargaan atas jasa beliau. Selain itu, juga untuk membentuk angkatan laut, memperluas wilayah Islam, merenovasi Masjid Nabawi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rajab tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi Muhammad. Ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ibunya memberi nama Al-Haidarah yang berarti Asad atau singa. Kemudian ayahnya mengganti dengan sebutan Ali. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberanian yang luar biasa, beliau mendapat gelar singa Allah dan karamallah wajhu. Semoga Allah memuliakan wajahmu. Beliau merupakan putra dari paman Nabi sekaligus sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia yang sangat muda dan banyak membantu perjuangan Nabi. Setelah 6 hari dari wafatnya Utsman bin Affan, beliau diangkat menjadi khalifah pengganti perjuangan Utsman bin Affan. Beliau berjasa dan mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, memajukan pembangunan, memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam, dan lainnya. Menjelaskan situasi dan kondisi masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi, awal mula penyebaran Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan akhirnya dilakukan secara terang-terangan
Banyak cacian dan perbuatan buruk yang direncanakan untuk Nabi pada proses penyebaran Islam. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Islam, misalnya terjadi perselisihan, maka langsung dipecahkan masalahnya dan diberikan solusi atau jawaban langsung dari Nabi Muhammad SAW. Namun setelah beliau wafat, perkara-perkara yang terjadi tidak jarang menimbulkan perselisihan atau perdebatan, misalnya tentang yang akan menggantikan Nabi dan memimpin umat dan permasalahan lainnya. Keteladanan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad yaitu seorang pemimpin yang jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan tidak menyembunyikan kebenaran, tidak patah semangat ketika dicaci maki, lemah lembut dan sabar. Yang kedua, Abu Bakar memiliki sifat yang lembut, jujur, sabar, gigih, dan membela Islam. Umar pemberani, bertekad kuat, dan tegas. Utsman cerdas, berwawasan luas, dermawan, sederhana, tidak berlebih-lebihan. Ali bin Abi Thalib cerdas, shahih, adil, taat. Selanjutnya menunjukkan kisah teladan terkait Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Kisah teladan dari Nabi tentang keikhlasan dan kebaikan hatinya yang memberi makan seorang pengemis yang buta. Meskipun pengemis tersebut selalu mencaci maki Nabi Muhammad SAW, kisah Umar bin Khattab dengan kesederhanaannya, beliau selalu memikirkan nasib masyarakat yang tidak bisa makan dengan nyaman ketika rakyatnya masih ada yang kelaparan. Karenanya tidak jarang beliau sering berkeliling untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Hal ini menjadi renungan untuk kita, apalagi bagi penguasa. Kisah Ali bin Abi Thalib yang memberikan roti kepada seorang miskin, anak yatim, dan tawanan perang yang kelaparan. Padahal roti tersebut hendaknya dimakan olehnya bersama istri dan anaknya. Namun karena kepeduliannya pada du'afa, beliau tetap memberikan roti itu pada du'afa yang datang. Akhirnya beliau hanya minum air putih. Menunjukkan 3 ibrah sejarah Islam masa awal Islam Khulafaur Rasyidin. Memberikan pesan bagi kita yang sadar betapa sulitnya perjuangan pada masa itu. Sekarang kita dapat beribadah dengan nyaman, maka harus lebih bersemangat lagi. Yang kedua, dengan keterbatasan yang ada, dulu Nabi Muhammad SAW, khalifah-khalifah, serta ulama-ulama lainnya terus belajar, tidak pantang menyerah, bersemangat dalam kebaikan. Untuk itu, sekarang dengan berbagai kemudahan yang ada, kita harus terus semangat menebar kebaikan, bukan hanya bermalas-malasan. Yang ketiga, sejak dahulu Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin selalu mengajarkan musyawarah dan mufakat. Hal itu mengingatkan kita untuk selalu menjalankan, misalnya terjadi suatu permasalahan, bukan malah saling seenaknya sendiri, tetapi dengan adanya permasalahan itu kita harus musyawarah antara beberapa pihak supaya menemui titik terangnya, supaya dapat mencari keputusan yang sesuai dengan permasalahan tersebut dan tidak ada perpecahan.